Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang sangat menyayangi anak perempuannya. Ia bernama Leong-gu. Leong-gu memiliki kelainan keterbatasan kecerdasan. Keterbatasannya ini membuatnya dituduh telah melakukan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap seorang anak perempuan komisaris jenderal, hingga akhirnya ia divonis hukuman mati. Anak perempuan Leong-gu ini bernama Yesung. Yesung adalah anak yang sangat cerdas dan sangat menyayangi ayahnya. Leong-gu mengetahui bahwa anak perempuannya ini sangat menyukai Sailor Moon. Setiap hari, mereka mendatangi sebuah toko yang menjual tas Sailor Moon untuk sekedar melihat TV yang menayangkan Sailor Moon dan memajang tas Sailor Moon itu. Leong-gu berniat membelikan tas Sailor Moon itu untuk hari pertama sekolah Yesung setelah ia menerima gajinya besok. Namun ternyata tas tersebut dibeli oleh seorang anak perempuan yang merupakan putri komisaris jenderal. Melihat hal itu, Leong-gu langsung masuk menghampiri anak perempuan tersebut dan mengatakan bahwa ini adalah tas Sailor Moon Yesung. Ayah anak tersebut tidak suka melihat tindakan Leong-gu kepada anaknya, dan akhirnya mereka berkelahi. Keesokan harinya di tempat kerja, Leong-gu sedang istirahat sambil menghitung uang gajiannya hari itu. Tiba-tiba, putri komisaris jenderal datang menghampiri Leong-gu untuk memberitahukannya bahwa ada toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon yang sama. Akhirnya mereka berdua pergi bersama ke toko yang dimaksud anak itu melalui pasar. Hari itu, tepatnya pada tanggal 27 Februari, terdapat banyak genangan es karena suhu hari itu sampai minus 18 derajat. Di tengah perjalanan, putri komisaris itu tergelincir jatuh di atas es dan tertimpa batu bata hingga kepalanya mengeluarkan banyak darah. Melihat hal tersebut, dengan segera Leong-gu melakukan pertolongan pertama. Namun, hal tersebut diketahui seorang ibu-ibu yang tak sengaja lewat dan menimbulkan kesalahpahaman. Hari itu, Leong-gu berada di kantor kepolisian untuk diminta penjelasan. Leong-gu mencoba untuk izin pulang karena khawatir Yesung sendirian di rumah menunggunya, namun tak diizinkan. Di sisi lain, Yesung menunggu ayahnya yang tak kunjung pulang hari itu. Esok paginya, Yesung bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan, ia melihat ada keramaian dan ia melihat ayahnya di sana. Ayahnya sedang melakukan reka ulang kejadian. Saat itu, para penyelidik memaksa Leong-gu untuk membuka celananya, hingga akhirnya Leong-gu dinyatakan telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Sesampainya di lapas, Leong-gu dan ketiga tahanan lainnya dipertemukan dengan kepala sipir bernama Jang Min-hwan. Leong-gu terus mengkhawatirkan Yesung dan mencoba meminta izin untuk menghubungi Yesung. Namun tak diizinkan, justru Leong-gu mendapat kekerasan. Leong-gu akhirnya dimasukkan ke dalam sel nomor 7. Ia bersama Bong-sik, Chun-ho, Man-byum, Yang-ho, dan kakek Seo. Di dalam sel tersebut, Leong-gu disuruh untuk memperkenalkan diri. Jadi, Leong-gu adalah seorang tukang parkir di suatu tempat bernama Happy Med. Ketika anggota sel mengecek catatan kasus Leong-gu, Leong-gu dicatat telah melakukan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap anak-anak, dan ia dijatuhi hukuman mati. Di sisi lain, hari di mana Leong-gu harus mendekam di dalam sel, Yesung ditempatkan di suatu panti asuhan. Kedekatan Leong-gu dengan anggota sel nomor 7 dimulai ketika Leong-gu menyelamatkan leader sel nomor 7 dari tusukan seseorang yang merupakan musuh leader itu di lapas. Kejadian itu telah melukai perut samping Leong-gu. Sebagai bentuk terima kasih, Yang-ho menawarkan apa yang diinginkan Leong-gu, dan Leong-gu hanya terus-menerus menyebutkan nama anaknya Yesung. Hingga akhirnya anggota sel 07 berencana untuk mempertemukan Yesung dengan Leong-gu. Hari itu, lapas sedang mengadakan acara paduan suara yang rutin dilakukan untuk menghibur orang-orang lapas, dan Yesung ikut hadir tampil di acara tersebut. Yesung berhasil dibawa dengan dimasukkan ke dalam kotak kardus dan dipertemukan dengan Leong-gu. Hal itu sangat membuat Leong-gu senang. Namun, saat hendak kembali, Yesung tertinggal bis rombongannya hingga akhirnya Yesung menginap di sel. Kedatangan Yesung di sel sangat menghibur anggota sel, dan lagi-lagi Yesung gagal untuk dipulangkan kembali. Awalnya, sipir yang biasanya berjaga sudah mulai mencurigai sel tersebut karena pernah mendengar suara anak kecil perempuan. Namun saat dicek, Yesung berhasil bersembunyi di balik pintu dan tidak ketahuan. Hari-hari berikutnya,
Yesung ketahuan langsung oleh kepala sipir. Setelah kepala sipir menyadari Yesung tidak berada di foto yang diperlihatkan kepadanya, kepala sipir langsung memerintahkan untuk mengecek seluruh ruangan. Leonggu dihukum dengan dimasukkan ke dalam ruangan pengasingan, sedangkan Yesung dibawa kembali ke panti asuhan. Malam itu, sel mengalami kebakaran. Ternyata itu adalah ulah musuh leader sel nomor 7 dengan alasan yang tidak jelas. Kepala sipir memintanya keluar karena sangat berbahaya, namun ia menolak. Akhirnya, kepala sipir mencoba untuk menolongnya. Namun, justru mereka berdua terjebak di dalam ruangan tersebut. Kebakaran sel malam itu membuat semua tahanan berhamburan keluar. Saat Leonggu dan tahanan lainnya berlarian keluar, ia melihat kepala sipir sedang dalam bahaya. Awalnya, ia meminta pertolongan, tapi tidak ada yang menghiraukannya. Akhirnya, ia sendiri yang menyelamatkan kepala sipir tersebut. Kepala sipir Jang dan Leonggu terbaring di rumah sakit. Dokter yang menangani kepala sipir tersebut memberitahukan bahwa Leonggu memohon-mohon untuk menyelamatkannya. Kejadian ini membuat kepala sipir bertanya-tanya atas tuduhan yang dijatuhkan kepada Leonggu. Suatu hari, Yesung menemui gurunya di sekolah. Gurunya sangat mengkhawatirkan Yesung, tetapi tidak ada penjelasan dari Yesung. Yesung meminta gurunya untuk konsultasi orang tua. Hal ini dilakukan Yesung agar ia dapat menemui ayahnya di lapas. Yesung akhirnya mengajak gurunya untuk pergi ke tempat di mana ayahnya berada. Akhirnya, Yesung dan gurunya bertemu dengan Leonggu. Guru Yesung memberitahukan kepada Leonggu bahwa Yesung adalah murid paling cerdas dan cantik di kelasnya. Leonggu tentu senang mendengarnya. Leonggu dan Yesung juga membicarakan banyak hal dan pembicaraan mereka diperhatikan oleh kepala sipir. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Leonggu adalah orang jahat, namun justru sebaliknya. Terlalu banyak berpikir tentang ayahnya membuat Yesung masuk rumah sakit. Hal ini diketahui oleh kepala sipir. Muncul rasa iba saat Yesung meminta agar kepala sipir menangkapnya juga, sehingga ia tidak jauh-jauh lagi dengan ayahnya. Akhirnya, kepala sipir memberikan kesempatan agar Yesung boleh berada di dalam sel 07 bersama ayahnya dengan menaruhnya di dalam kotak kue beras. Di dalam sel, Yesung sangat dekat dengan semua anggota sel 07. Yesung juga membuat leader sel 07 yaitu Yang Ho yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Selama ini, semua anggota sel tidak mengetahui kalau bos mereka buta huruf dan tidak bisa membaca. Keberadaan Yesung di dalam sel 07 dimaklumi oleh semua anggota sel, karena mereka mengetahui hukuman mati untuk Leonggu. Dan selama Leonggu di dalam sel, Yesung menjadi lebih dekat dengan kepala sipir Jang. Kepala sipir tersebut sering menjemput Yesung saat pulang sekolah. Selama kepala sipir memperhatikan gerak-gerik Leonggu, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Leonggu adalah orang jahat. Ini membuat kepala sipir tersebut meminta polisi yang menangani kasus Leonggu untuk memeriksa berkas Leonggu. Jadi, karena kasus Leonggu ini berkaitan dengan Komisaris Jenderal, Menteri Dalam Negeri meminta pihak kepolisian agar kasusnya cepat diselesaikan dalam 1 minggu, hingga akhirnya Leonggu dinyatakan dengan begitu saja. Proses penyelidikan dan asas praduga tak bersalah dikesampingkan. Polisi memanfaatkan keterbatasan Leonggu yang memiliki kelemahan kecerdasan. Polisi tidak melakukan penyelidikan, ia hanya menakut-nakuti Leonggu dan memukul Leonggu. Polisi juga memaksa Leonggu untuk menandatangani surat pengakuan dengan iming-iming Leonggu bisa cepat pulang menemui anaknya Yesung. Setelah Leonggu mendapatkan tanggal sidang, anggota sel 07 membantu Leonggu untuk mempersiapkan sidangnya nanti. Karena mereka mengetahui keterbatasan kecerdasan Leonggu, mereka membantu menuliskan jawaban untuk dihafalkan oleh Leonggu. Setiap hari, Leonggu menghafal dan berlatih untuk sidangnya dibantu anggota sel 07. Hingga akhirnya, Leonggu dipertemukan dengan seorang pengacara publik yang seharusnya membantu dan membela Leonggu saat di persidangan. Namun, pengacara itu justru menakut-nakuti Leonggu bahwa jika Leonggu tidak mengakui tuduhannya, maka Yesung akan celaka. Kepala sipir yang sudah mengetahui kebenaran bahwa Leonggu tidak bersalah mencoba membantu Leonggu. Ia juga meminta agar pengacara publik itu lebih teliti lagi dengan memberikan berkas Leonggu, namun tak dihiraukan. Hari itu, Leonggu dibawa untuk bertemu Komisaris Jenderal ditemani kepala sipir. Ternyata saat pertemuan itu, Leonggu mendapat kekerasan dan ancaman dari Komisaris Jenderal yang merupakan ayah dari putrinya yang mati. Ia mengancam jika Leonggu ingin Yesung tetap hidup, maka ia yang harus mati.
Ancaman dari komisaris jenderal dan pengacara publik itu terus mengiang-ngiang di kepala Lee Yong-gu sampai hari di mana Lee Yong-gu sidang. Semua jawaban yang sudah dihafalkan Lee Yong-gu berputar terbalik dari yang seharusnya. Tentunya hal ini mengagetkan seluruh peserta sidang hari itu. Dan di saat persidangan memanas, pengacara publik yang seharusnya membela pun hanya diam karena memang ini yang diinginkannya. Lee Yong-gu terus mengatakan bahwa dia bersalah dan mengaku bersalah. Hal ini karena ia ingin melindungi putrinya Yesung, dan hanya itu yang ada di dalam pikirannya saat sidang. Hingga akhirnya keputusan sidang menetapkan bahwa Lee Yong-gu tetap divonis hukuman mati. 사형을 강구한다.